gangguan tidur pada anak ya. Jadi nanti teman sejawat sekalian, profesor, dokter, dan mungkin juga di sini ada residen, kita akan mendengarkan Profesor Dr. Uni Gamayani, spesialis saraf neuropediatri, konsultan dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Beliau pakar di bidang gangguan tidur pada anak. Jadi kita tahu bahwa gangguan tidur pada anak itu mungkin tidak semua orang tua menyadari problem apa yang terjadi pada anak-anaknya. Jadi untuk itu mungkin Prof. Uni sudah bisa untuk sedikit memberikan sharing ya, karena nanti kita akan melakukan pada PIN Perdosni di Aceh bulan Mei, kita ada workshop. Salah satu topiknya workshop neuropediatri tentang gangguan tidur pada anak. Jadi sebenarnya topiknya banyak sekali, jadi tidak hanya kita membahas tentang tidur, tapi nanti juga kita ada tentang epilepsi pada anak, kemudian gangguan neurodevelopmental pada anak, salah satunya autis, ya, bagaimana membedakannya dengan ADHD ataupun dengan gangguan lainnya. Jadi untuk teman sejawat, jika ada yang berkesempatan hadir di PIN Perdosni Aceh pada tanggal 28 Mei, ya, silakan untuk ikut bergabung di acara PIN Perdosni Aceh. Sama-sama kita ke kota dengan ujung dari Indonesia, gitu. Oke, dokter, saya tidak memperpanjang lagi. Saya beri kesempatan kepada Prof. Uni untuk menyampaikan sedikit apa itu gangguan tidur pada anak. Silakan, Dokter Uni. Baik, terima kasih Dokter Yenti, Ketua Pokja Neuropedia untuk kita semua. Ya, udah lama ya kita nggak ketemu nih. Saya kira di dalam kesempatan ini tujuannya juga adalah lebih mengenal lagi tentang neuropediatri. Jadi nanti di bawah pimpinan Dokter Yeti ini kita akan bertemu secara reguler nih dan akan membahas mengenai neuropediatri. Pada kesempatan ini saya ditugaskan untuk menyampaikan mengenai gangguan tidur pada anak. Tentu saja dalam waktu yang sedikit ini saya tidak bisa menyampaikan semuanya ya Dokter Yeti. Mungkin nanti bisa dalam forum diskusi ataupun justru nanti pada saat workshop di Aceh nanti kita akan belajar lebih dalam. Oh iya, pulang kembali jam 5 sore. Oh iya. Tidak hanya Saya kan kasihan 10 kan. ini Prof. Uni suaranya kemut. tidak hanya monitoring saja, tapi kita akan belajar nanti mengenai bagaimana cara kita mendiagnosisnya ya. Karena itu memang ada beberapa tools yang harus kita ketahui dan itu nanti akan disampaikan pada saat workshop nanti ya. Mudah-mudahan ini akan membuat juga wawasan kita lebih banyak mengenai gangguan tidur ini. Nah, untuk pengenalan mengenai gangguan tidur pada anak, kalau gangguan tidur pada dewasa kelihatannya sudah sering ya disampaikan dari Pokja Sleep. Nah, ini gangguan tidur pada anak. Sebentar saya akan share screen. Assalamualaikum, ini Prof. Kiking, saya baru menyapa. Waalaikumsalam, Prof. Sehat-sehat, Prof. Alhamdulillah, bagaimana kabar di Medan sana? Alhamdulillah, Prof. Kami senang. Ya, Prof. alhamdulillah. Uni udah gabung lagi. Iya, maaf ya. Ini sibuk, nggak ngerti sibuknya jadi sibuk apa ya. Tapi tentu saja untuk kebaikan kita bersama. Sebentar ya, saya akan share screen. Sudah terlihat belum ya? Sudah, Prof. Ya, sudah. Belum diapain, Prof. Ya, udah, Prof.
Ya, baik. Saya akan mulai dengan kenapa sih ini kita membicarakan mengenai gangguan tidur pada anak. Karena sebetulnya pada anak itu tidur ini sangat penting. Pada orang dewasa saja penting, apalagi pada anak gitu ya. Karena pada anak ini nanti kita akan secara garis besar nanti akan disampaikan bagaimana sih, apa sih gunanya gitu ya, tidur pada anak ya. Ya, ternyata kalau kita baca-baca di beberapa penelitian, saya kira sudah banyak juga ya penelitian yang dilakukan di Indonesia. Di Unpad saja itu sudah ada beberapa residen yang melakukan penelitian mengenai gangguan tidur pada anak. Jadi sebetulnya insidensi gangguan tidur pada anak ini sekitar 20-25%. Coba, lumayan kan? Dari 100 orang anak, ternyata 20-25 orang itu ada gangguan tidur. Dan ternyata hanya 1-4%-nya saja yang didiagnosis secara akurat. Jadi yang didiagnosis sebagai gangguan tidur hanya 1-4%, hanya 1-4 anak di antara 100. Gitu ya, padahal gangguan tidur ini kalau kita melakukan satu penelitian sekitar 20-25%. Jadi artinya begitu pentingnya ini kita belajar mengenai ini, ya. Karena sampai saat ini, penelitian ini masih sedikit. Di dunia saja itu, gangguan tidur ini sebetulnya tidak setua kalau misalnya stroke ya, gangguan stroke, kemudian atau gangguan neurologis yang lain. Jadi gangguan tidur ini sekitar, 15 sampai 20 penelitian dan, pada anak apalagi, jadi pada anak juga masih, sedikit. Nah, ternyata gangguan tidur ini mempunyai dampak yang luas pada anak-anak, terutama pada pertumbuhan dan perkembangannya. Pertumbuhan bagaimana dia berat badannya, tinggi badannya, sedangkan kalau perkembangan, artinya kepandaiannya, ya kepandaian anak ini dalam mencapai milestone perkembangan, ya. Ya. Nah, ini pola tidur berdasarkan usia. Jadi kalau kita lihat, saya kira ini kalau para pemerhati, gangguan tidur yang ada di sini, kemudian juga mungkin, adik-adik residen ya, banyak yang sudah mempunyai keluarga dan mempunyai anak. Apakah selama ini memperhatikan bagaimana sih pola tidurnya mereka? Saya kira jarang sekali ya kalau saya tanya sama residen saya tuh yang udah punya anak atau baru melahirkan bayi kemudian, di dalam ketika kuliah saya tanyakan, "Coba berapa bulan usia anaknya, berapa jam dia tidur?" Senyum-senyum aja tuh jawabannya, artinya belum diperhatikan secara, baik. Nah, ini lihat, kalau kita, berdasarkan usia, pola tidurnya ini berbeda ya, dari mulai anak baru lahir, kemudian usia 1 tahun, 4 tahun, 10 tahun, sampai dia dewasa. Kita tidak membahas usia dewasa, ini hanya saya membandingkan bagaimana terdapat perbedaan di antara, usia-usia ini. Ya, usia, baru lahir 1 tahun, 4 tahun, 10 tahun, ya. Nah, fungsi tidurnya apa sih sebetulnya? Gitu ya. Sebetulnya fungsi tidur itu adalah untuk restorasi. Artinya restorasi apa? Restorasi adalah untuk memperbaiki segala hal. Mau sel-sel di otak, sel-sel di dalam tubuh ya, kemudian orang yang capek akan menjadi lebih baik gitu ya. Kemudian juga konsolidasi memori dan kognisi. Inilah pentingnya pada anak-anak. Karena kalau kita lihat memori dan kondisi itu sudah terbentuk sejak masa anak, justru 5 tahun pertama. Atau kalau sekarang ini golden age itu 1000 hari pertama kehidupan itu berdasarkan pada saat dia di dalam kandungan, ya. Jadi itu ternyata dia sudah eh, otak itu sudah berkembang ya, pembentukan kemudian berkembang.
Dan ini nanti sampai 1000 hari pertama kehidupan ini terdapat konsolidasi memori dan kognisi. Di situlah kita harus benar-benar memberikan stimulasi yang baik, tentu saja dengan tidur yang baik juga, agar memori dan kondisinya baik di kemudian hari. Kemudian dia juga berfungsi untuk menstabilisasikan jantung dan vaskuler dan juga ekskresi hormon pertumbuhan. Ingat ya, saya nggak tahu, waktu lagi saya zaman kecil berarti usia saya itu sama dengan usianya Prof. Kiking, sama dengan usianya Dokter Yeti. Itu kan kalau kalau pada saat tidur tuh kan suka ada kaget-kaget gitu. Nah, itu kalau kata orang tua, wah ini lagi tambah tinggi katanya. Nah, nanti kita akan lihat ya. Nah, ini adalah lama tidur anak yang ideal berdasarkan usia. Jadi ini kalau yang biru muda ini ya maksimalnya ya. Terus yang optimal ada yang warna biru tua. Ini yang di bawah ini minimalnya. Jadi yang paling bagus adalah yang optimal ini. Terlalu banyak di luar ini juga jelek, terlalu sedikit juga tidak baik. Ya. Sebetulnya di dalam tidur itu ada yang namanya circadian rhythm. Jadi di tubuh kita itu ada jam-jam, ada waktu-waktu tertentu, jam-jam tertentu pengeluaran hormon kortisol juga untuk tekanan darah. Kemudian melatonin ini yang berfungsi untuk kita tidur. Kemudian hormon-hormon pertumbuhan, testosteron dan prolaktin. Kalau dia pada saat siang hari ini akan meningkat, pada saat malam hari dia akan menurun. Demikian pula yang ini. Jadi makanya kalau misalnya pada malam hari itu melatoninnya naik, hormon pertumbuhan akan dikeluarkan, testosteron dan prolaktin ini akan dikeluarkan, gitu ya. Apa sih sebetulnya gangguan tidur pada anak? Ya, kalau gangguan tidur itu artinya ada gangguan pada jumlah tidurnya, kualitas tidurnya, atau waktu tidur pada seseorang individu yang menyebabkan terjadinya gangguan perilaku dan kondisi fisiologis pada saat tidur. Dan juga ada gangguan perilaku sebagai konsekuensinya, gitu ya. Dan ini terjadi minimal pada 1 bulan, sehingga akan berakibat pada fungsi sosial, akademik, dan neurobehavior. Dampak gangguan tidur apa nih? Di sini kita lihat ternyata ada penurunan sistem imun, ada gangguan atensi, ada kognisi, memori, gangguan sekresi hormon pertumbuhan, gangguan kardiovaskuler, peningkatan hormon stres, gangguan perilaku, yaitu iritabilitas, hiperaktif, tantrum, obesitas, penurunan motivasi, depresi, sehingga menyebabkan terjadinya gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Ya, nah kalau pada orang dewasa, kalau gangguan tidur dia mah akan mengantuk gitu ya, kelihatan dia mengantuk. Tapi kalau pada anak-anak dia akan terlihat irritable, dia jadi gampang nangis, gampang marah, ya. Kemudian kemungkinan dia akan hiperaktif dan akan tantrum, gitu ya. Nah, kalau melihat anak-anak yang seperti ini, jangan-jangan ada gangguan tidur nih. Dan kalau misalnya kita mendapatkan pasien dengan hiperaktif, anaknya irritable, gangguan atensi, tantrum, kita harus tanyakan, bagaimana? Apakah ada gangguan tidur atau tidak? Nah, kan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, ada beberapa nih yang sudah ada ya, jadi yang disebut dengan kesulitan untuk memulai tidur, itu ada pada 10-20% anak. Biasanya berhubungan dengan pernafasan ya, ada juga yang menyebabkan mengantuk berlebihan di siang hari sehingga menimbulkan masalah yang nyata. Dan ada gangguan tidur sekitar 20-25% pada populasi anak dan remaja, dan gangguan belajar pada 12-15% anak sekolah. Ya, jadi gangguan belajar itu mungkin saja disebabkan karena gangguan tidur. Ini adalah yang tersering berdasarkan usia, ada tidur yang terfragmentasi, sering terbangun ya, kemudian kalau 0-1 tahun ada yang mulai tidurnya suka terganggu, sering terbangun ya,
Nah, kalau pada usia sekolah dia adanya ini nih parasomnia yang banyak ya, tapi osa juga banyak. Kalau osa itu banyak juga terjadi pada usia-usia yang lain. Tetapi kalau usia lebih dari 12 tahun biasanya ini insufisiensi tidur ya, kemudian, sleep hygiene yang kurang bagus, insomnia, ada yang, gangguan tidur yang berhubungan dengan irama sirkadian. Sebetulnya kalau kita melihat ada gangguan tidur atau kita dapatkan pasien dengan gangguan tidur, pertama kali yang kita lakukan adalah, eee, perubahan perilaku yaitu dengan cara, ini adalah, sleep hygiene yang harus diperbaiki, pertama itu ya. Jadi kalau apalagi pada anak-anak kita tidak serta-merta memberikan obat-obatan. Ya, karena kalau pada anak, jenisnya itu berbeda dengan pada orang dewasa. Sehingga, sleep hygiene ini harus dilakukan terlebih dahulu, apabila tidak baik baru kita, ke yang selanjutnya gitu ya. Apa sih sleep hygiene? Jadi kita harus mengkondisikan, anak-anak ini pada saat sudah waktunya jam tidur itu jadi, sudah mengurangi dengan gadget ya, kemudian, dia harus mempunyai waktu tidur dan waktu bangun yang pas gitu, yang tepat, yang reguler, kemudian menghindari kopi, ya tapi kalau anak-anak kan nggak suka kopi ya, inilah yang mengandung kafein, misalnya coklat, susu coklat ya, kemudian, boleh tapi harus di bawah jam 8 gitu ya. Kemudian, gadget segala itu sudah harus dikurangi, kemudian harus, mengkondisikan jadi kalau kamar tidur itu ya untuk tidur, jangan kamar tidur itu untuk kegiatan yang lain. Tempatnya harus enak, biasanya kalau suhu itu suhunya antara 22 sampai 20 sampai 23 ya, yang paling, baik untuk tidur gitu ya. Kemudian jangan pas lagi mau tidur malah dikasih makan gitu ya, biasanya dia jadi sulit untuk tidurnya. Iya, eee, kalau mau olahraga boleh, tapi jangan pas dekat-dekat dengan waktu tidur, gitu ya. Dan jangan, dengan binatang gitu ya di dekat, tempat tidurnya. Mungkin itu saja yang perlu, saya sampaikan secara garis besar, kita bisa diskusi, kemudian nanti, kalau lebih lanjut tentu saja saya tidak bisa menguraikan di sini, mungkin nanti kita akan bertemu lagi pada saat, PIN, ya. Gitu mungkin, Baik. Keti. Ya, terima kasih Prof. Uni, paparan yang cukup menarik ya. Mungkin nanti untuk lebih tahu lebih dalam ada di workshop ya Prof. Uni ya. Ya, Kita pada PIN Aceh ya, tanggal 28 apa tanggal berapa nih kita? 28. 28 Dokter. 28 Ya, Mei. Ya, 28. oke, baik. Oke, barangkali kita ada pertanyaan dari para sejawat sekalian, silakan di kolom chat atau raise hand. Oke, ini ada dari Dokter Andrea Stavanel ya. Jam terbaik untuk anak, kira jam berapa ya, Prof? Itu. Ya, Nah, mungkin ini juga ada dari Prof. Kiking. Ada nggak guideline tidur pada anak? Nah, mungkin ini nanti kita bisa bahas bersama-sama ya, Dr. Udi ya, di workshop ya kalau ya. guideline-nya. Kalau guideline mungkin kita di workshop nanti kita akan sampaikan ya bagaimana anamnesis, bagaimana kita memakai tools apa untuk, untuk melihat adanya gangguan tidur atau tidak, ya jenisnya apa, itu, akan disampaikan pada saat workshop. Tetapi secara garis besar gini, kalau anak-anak itu kan tadi sudah disampaikan ya mengenai banyak, waktunya tidur itu durasinya berapa lama. Kan setiap umur mempunyai waktu yang berbeda-beda. Nah, sekarang tergantung umurnya nih. Kalau pada saat bayi baru lahir, dia hampir seluruh hidupnya ada tidur tuh. Jadi sampai 20 jam dia boleh tidur. Nah, justru kalau yang kurang, dia nggak bagus. Nah, kalau misalnya anak sekolah usia berapa nih? Misalnya mulai usia 6 tahun ya, dia mulai SD 6 atau 7 tahun sampai 12 tahun, dia itu harus mempunyai waktu tidur sekitar paling sedikit 10 jam. Nah, sekarang gini aja dilihat, kalau misalnya dia harus sekolah, nah masalahnya tuh di Indonesia
sekolah anak itu tidak akrab dengan anak-anak saya kira, karena jam 7 sudah mulai. Jam 7 mulai itu berarti jam 5:30 dia harus bangun, kalau rumahnya jauh mungkin baru jam 5. Nah, sekarang kita tinggal balik tuh, kalau misalnya jam 5 dia harus bangun, berarti dia harus tidur jam berapa? Jam 7 loh, gitu ya. Jadi sebetulnya itu ya. Nah, oke, kan tadi kita pakai range 8 sampai 10 jam. Jadi kira-kira kalau misalnya dia jam 5 harus bangun, ya paling sedikit jam 9 dia harus sudah tidur, gitu, Prof. Atau siapa tadi yang bertanya, dokter siapa ya? Itu patokannya. alias. Ya, jadi itu patokannya. Tapi saya kira kalau secara umum kalau anak-anak tidurnya jam 9 lah ya. Kalau sudah lebih dari itu, kita orang tua juga capek kali ya. Sudah bekerja sampai sore, sampai malam, kemudian kalau harus menemani anak-anak sampai lebih dari jam 9 sampai jam 10 juga kita juga capek, anaknya juga capek. Karena nanti berdampak pada bangunnya. Bangunnya akan siang, sedangkan dia harus sekolah. Kalau dia dibangunkan lebih pagi artinya waktu tidurnya dia jadi berkurang. Waktu tidur berkurang sehingga nanti dia akan ngantuk di sekolah. Jatuhnya apa? Jatuhnya dia tidak, eee, atensi terhadap pelajaran jadi berkurang. Anaknya jadi irritable. Irritable itu nanti gangguin teman, atau marah-marah, atau pukul temannya, itu kan jadi akan mengganggu kegiatannya sehari-hari. Mungkin begitu secara garis besar, Dokter Yeti. Oke, Teh Umi. Ini ternyata banyak sekali nih animo pertanyaan dari para teman Ya. sejawat sekalian ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan kalau tidak terjawab sekarang di WhatsApp kita. Di pertanyaan dari Anastasia tentang rutinitas malam yang direkomendasikan untuk membantu anak bisa tidur lebih cepat. Atau nuhun, Prof. Ya, ini kayaknya udah punya Oke. anak. Ada enggak itu rutinitas malam nih pertanyaannya? Iya, ini kayaknya udah punya anak, terus kayaknya dari residen ini kayaknya yang tanya ya, soalnya residen itu pasti berhubungan sama bagaimana dia akan mengerjakan tugas-tugasnya gitu ya. Ya, saya kira rutinitas malam pada anak-anak itu, nah tadi yang ada di sleep hygiene ya. Jadi, makanya anak-anak kalau mau makan jam 6 jam 7 udah beres ya, jam 7 udah beres makan. Karena kita mempunyai patokan bahwa jam, 9 anak-anak sudah tidur, jam 8 atau setengah 9 sudah dikondisikan untuk tidur. Jadi jam 8 itu jangan ini lagi, jangan pakai gadget, jangan nonton TV ya. Sudah, kalau misalnya dia masih belajar, tolong belajarnya ya udah tinggal yang ringan-ringan saja. Jadi sudah diselesaikan sebelum jam 8 ya, karena, untuk jam 8 sampai jam 9 itu udah aktivitas yang ringan saja. Boleh minum, tapi juga jangan terlalu banyak, karena kalau nanti terlalu banyak, dia akan banyak kencing, dia akan, banyak kencing sehingga dia mungkin akan mengompol atau malah dia harus bangun dan susah lagi untuk tidurnya. Kemudian Terima makan, kasih, Prof. Umi. tadi sudah ya jam 6 olahraga. Nah, pada saat ini, pada saat jam-jam tersebut jangan dia disuruh, apa namanya, jangan disuruh dia banyak olahraga gitu ya, dia banyak bergerak dan sebagainya. Kemudian juga, minum minuman itu ya, yang tadi itu, minum air putih saja, jangan minum minuman yang mengandung kafein atau bersoda. Anak-anak sekarang suka ikut-ikut sama orang tuanya, karena itu juga orang tua juga harus membiasakan diri supaya tidak ditiru oleh anak-anaknya. Kemudian, biasakan bahwa kalau, tempat tidur itu, kamar tidur itu hanya untuk tidur gitu ya. Jadi begitu dia masuk kamar, kemudian lampunya dimatikan, kemudian, diceritain, boleh bercerita, atau apa gitu ya, yang membuat suasananya lebih nyaman, supaya dia juga akan tidur. Karena pada saat hormon melatonin itu kan dikeluarkan jam 8, jam 9 itu sudah mulai dikeluarkan. Dan melatonin itu musuhnya cahaya. Kalau ada cahaya, si melatonin itu tidak jadi dikeluarkan gitu. Jadi mulai, begitu dia masuk kamar tidur, udah mulai disiapkan itu, lampunya sudah harus redup sehingga melatonin dikeluarkan dan akan merangsang anak-anak menjadi tidur. Kemudian aktivitas di, siang hari itu jangan terlalu capek sebetulnya, supaya, anaknya juga, bisa tidur. Satu lagi adalah tidur siang. Begini,
Kalau di Indonesia ini, kebanyakan ibu-ibu, eee, atau kan presiden banyak yang nitipin anaknya di daycare ya, dan di situ memang ada tidur siang, tapi tolong sampaikan saja bahwa tidur siang itu tidak boleh terlalu banyak, paling banyak setengah jam sampai 1 jam, jangan sampai lebih, karena kalau lebih nanti anaknya juga akan tidurnya lebih malam, kalau lebih malam juga nanti kan jadi akan sulit gitu ya, heeh. Mungkin begitu ya, Dokter Yeti? Oke, jadi sudah terjawab pertanyaannya Dokter Cempaka dan juga pertanyaan dari Dokter Margaret ya, terkait dengan tidur siang. Ini ada lagi nih Prof Uni, pertanyaannya kalau anak menggigau dan bangun dari tidur setelah berjalan, apa pengobatan terbaiknya Prof? Nah ini mungkin nanti kita akan lanjutkan di workshop kali ya Ya. Prof ya, Ya. terkait dengan jalan pada saat tidur ya. Ya, karena ini, salah satu gangguan tidur yang paling banyak nih di anak-anak ya. Tapi tenang aja gitu ya, nanti kita akan, Mm-mm. ada definisi, kemudian, definisinya kan dia memang terjadi pada tidur REM, non-REM gitu ya, dan ini memang kita akan, bahas nanti secara khusus di workshop ya. Oke, juga terkait ini ada yang nanya red flag, tanda ini patologis yang harus diwaspadai, Prof. Ini mungkin lebih dalam juga di WhatsApp kayak ya, Prof ya. Iya Red nih, flag, ini iya. patologis atau tidak? Ya itu karena itu ada toolsnya. Kalau itu tuh, di pada toolsnya itu ada nilai, kalau kita pakai salah satu toolsnya kemudian ada nilai yang lebih tinggi dari nilai yang batas normal, itu kita katakan sebagai red flag. Eee, Kemudian juga, pada anak-anak itu ada beberapa kelainan kongenital ya, kelainan kongenital terkait genetik yang mungkin akan, terjadi. Tapi itu, jarang sekali didapat pada anak seperti apa ya, putri tidur gitu ya, yang tidurnya lama banget, gitu, Dokter Yati. Oke, ya ini juga Prof Kiki mau nanya nih, Prof Uni, apakah ada gangguan tidur jika papa dan mamanya divorce? Waduh, ini pertanyaannya berarti. Berat ini, aduh, berat ya, ini kayaknya pengalaman ini kali ya, pengalaman ada pasien yang seperti itu bertanya kali ya? Saya kira sih setiap ada jadi gini, tidur itu selain tubuh kita yang mengatur, tubuh kita sendiri, ada juga faktor lingkungan, ya. Tapi saya kira bukan divorce-nya yang membuat anak tidak bisa tidur, tetapi gangguan psikologis yang terjadi akibat lingkungan yang tidak mendukung, apapun itu. Apakah itu divorce, apakah itu, terlalu banyak orang ya, kemudian macam-macam di dalam satu keluarga itu, apa, banyak tidak hanya keluarga inti gitu ya, mungkin banyak yang lain dan, kebiasaan-kebiasaan yang mengganggu itu juga bisa. Jadi bukan divorce-nya saya kira Prof Kiking, tetapi memang kondisi psikologis yang lain atau lingkungan yang bisa mempengaruhi, gitu. Baik, terima kasih Prof Uni. Ini pertanyaan dari Christian. Tadi di paparan Prof Uni tentang sleep hygiene, disarankan mengatur jadwal makan sebelum tidur. Kira-kira berapa lama jeda dari jam makan menuju jam tidur? Terima kasih, Prof. Ya, ya lebih dari 3 jam, ya, heeh. Jadi supaya, makanan itu sudah masuk kan udah masuk lambung, sudah mulai, dikeluarkan ke usus halus gitu ya. Jadi, tidak ada di lambung, kan kalau dia masih berada di lambung tuh suka ada GERD gitu ya, kemudian juga dia juga nggak enak ya, terlalu kenyang gitu ya. Jadi saya kira, 3 jam itu cukup, ya. Jadi kalau misalnya dia mau di jam 9 gitu, jam 6 dia tidur dia makan terakhir ya, jam 6, setengah 7 bolehlah. Baik, ya, terima kasih, Prof. Ini ada pertanyaan dari Erin Dela Aprila. Apakah, izin bertanya, Prof, apakah tanda-tanda gangguan tidur pada anak yang perlu diwaspadai orang tua? Jadi, Mmm, kapan orang tua mulai khawatir nih anaknya ada gangguan tidur? ya.
Kan gini, Dokter Erin, gangguan tidur itu macam-macam ya pada anak. Kalau secara garis besar saja sudah ada 7 gangguan tidur dan gangguan tidur ini tentu saja mempunyai karakteristik masing-masing. Ada yang akan terjadi perbaikan dengan bertambahnya usia, ada yang akan bisa menetap. Nah, yang ini nih, yang menetap ini yang sulit ya dan akan mengganggu, eee, ke apa, aktivitasnya dia sehari-hari. Yang paling banyak itu adalah OSA, ya. OSA itu dia kalau pada anak ya, dia, hampir selalu disertai dengan gangguan yang lainnya. Mungkin kelainan anatomis, kemudian kelainan berat badan, atau memang dia ada penyakit ya, alergi dan sebagainya, sehingga dia menyebabkan OSA. Nah, OSA ini kita perlu, multidisiplin dalam menanganinya. Perlu evaluasi ke bagian THT, apakah betul ada adenoid yang hiperplasia, apakah tidak ada gangguan yang lain telinga misalnya, terus kemudian, struktur anatominya wajahnya seperti apa, ada dismorfik atau tidak, apakah, struktur rahang gitu ya. Nah itu perlu kita tindakan, tetapi kalau untuk seorang neurolog saya kira perlunya adalah dilakukan polisomnografi sehingga kita bisa melihat pola tidurnya seperti apa. Karena apa? Karena pada OSA ini kalau dia terjadi hipoksia yang terus-menerus dan berlangsung secara kronis, itu akan terjadi kerusakan-kerusakan di dalam otak. Artinya kerusakannya bukan suatu iskemik atau apa seperti stroke itu bukan, tetapi menyebabkan karena alirannya terganggu sehingga, tadi konsolidasi tidak menjadi bagus ya, konsolidasi memori, kemudian juga, bagaimana seorang, neurorestorasi juga tidak akan berkembang dengan baik, neuroplastisitas otak juga tidak akan berkembang dengan baik, itu. Ya, mungkin itu ya Oke, salah terima kasih satu, Prof. Ya, gangguan terima tidur. kasih Prof Uni. Ternyata pertanyaannya cukup banyak ini Prof Uni. Ya, ini juga terkait PSG tadi Dokter Desin bertanya, ada nggak pendekatan khusus nih saat merekam PSG pada pasien anak? Prof Uni. Iya baik. PSG sebetulnya pada prinsipnya sama seperti pada orang dewasa, PSG buat anak ya. Hanya, tentu saja ada parameter-parameter tertentu. Tapi tentu saja kalau ini, gini, kalau misalnya pada OSA itu kriteria untuk OSA pada anak dan pada dewasa itu berbeda, itu ya, satu. Kemudian kalau pada pemeriksaannya, gini, agak sulitnya kalau pada anak karena dia harus ditemani oleh ibunya, tidak seperti pada orang dewasa. Tetapi sebetulnya pada prinsipnya sama aja deh ininya, hanya kita mempunyai parameter-parameter yang berbeda untuk anak ini, gitu. Kayaknya kalau untuk PSG pada anak kita perlu workshop tersendiri deh. Iya, nanti ya. Oke, baik. Mungkin teman-teman ya, silakan daftar di Pinterdos nih, workshop Neuropet. Ya, Prof Uni nanti akan menyampaikan tentang gangguan tidur pada anak ya. Kita tunggu sekalian ya, teman sejawat. Dan ini ada pertanyaan Dr. Caroline Janet Enam. Kemudian Prof Uni, kapan gangguan tidur pada anak perlu penanganan khusus dari dokter saraf? Ya. Kalau dia sudah ya, jadi kalau gini, tadi juga kan, kalau kita melihat klasifikasi dari gangguan tidur itu ada, 7 gangguan tidur ya, 7 macam kategori gangguan tidur. Setiap macam dari gangguan tidur tersebut mempunyai red flag. Jadi misalnya, tadi kita udah ketemu saya sudah menyampaikan tentang OSA misalnya ya. Pada OSA nih, kalau dia sudah ada kriteria ya untuk dari polisomnografinya sudah ada kriterianya, juga ini akan berbahaya karena dia harus pakai CPAP misalnya, atau perlu tindakan. Misalnya satu lagi, kalau dia, berhubungan sama irama sirkadian. Nah, kalau dengan, irama sirkadian ini, kalau dia, kita tidak tangani, dia akan jatuh ke dalam, hipersomnia misalnya, karena kan misalnya dia delay sleep, jadi pada saat nanti, kalau itu berlangsung terus maka dia
pada perjalanannya akan menyebabkan seringkali dia mengantuk. Padahal sebetulnya dia ada, kelainan ini, kelainan delay. Kemudian kalau misalnya dia, dan ini harus diperbaiki, kalau nggak diperbaiki, ya nanti akan jatuh menjadi yang, makin lama makin tidak baik gitu, makin sulit. Apa lagi? Ya gangguan yang berhubungan dengan, tadi insomnia. Insomnia juga kalau kita lihat harus membedakan dulu apakah insomnia ini primer atau sekunder. Kalau insomnia primer kita tinggal perbaiki misalnya, sebabnya apa nih? Perilaku atau apa ya yang sehari-hari. Tetapi kalau misalnya sekunder, ini apa nih penyebabnya? Apa karena gangguan neurodevelopmental misalnya? Nah ini yang kita perlu perbaiki selain, eee selain, gangguan tidurnya juga neurodevelopmental yang kita perbaiki, harus dua-duanya. Apa penyebabnya? Misalnya epilepsi, pasien ini menjadi nggak bagus tidurnya karena epilepsinya. Epilepsi harus diperbaiki dulu juga, bukan dulu ya, artinya perbaiki juga karena gangguan tidur dengan epilepsi ini saling berkaitan. Anak yang epilepsi dia akan jadi gangguan tidur juga, karena dia kejang-kejang terus terutama pada malam hari dia akan terganggu nih tidurnya, sehingga pada saat siang hari dia akan, mengantuk, banyak mengantuk, atensi berkurang dan sebagainya. Kalau misalnya epilepsi tidak diperbaiki, gangguan tidurnya akan terjadi terus. Tapi gangguan tidur ini, kalau misalnya dia ada gangguan tidur, maka epilepsinya juga akan terjadi terus. Kalau kalau ada gangguan tidur atau misalnya dia tidak tidur sesuai dengan, keperluannya, tentu kejang ini akan mudah terjadi. Jadi dua-duanya harus harus ditangani. Jadi antara, eee gangguan tidur dan komorbiditasnya atau yang menyertainya juga harus bersama. Gitu Dokter Yeti. Secara garis besar ya, ini saya nggak bisa sebutkan semuanya karena banyak banget kalau yang seperti itu ya. Ya. Ya, baik mungkin nanti pertanyaan lanjutannya ada di PIN ya, Prof. Uni ya. Silakan monggo mendaftar gitu. Ini masih ada pertanyaan, pertanyaan tentang kasus ini Prof. Uni. Anak 10 tahun tidur jam 9 malam. Tapi kalau pagi setelah salat subuh maunya tidur lagi kalau tidak sekolah. Katanya masih capek dan masih mengantuk. Kualitas tidur pada anak. Nah, ini udah kasus ini Prof. Pertanyaannya. Ya. Tadi anak 10 tahun tidur jam berapa Dokter Yeti lupa? Jam 9 malam. Tapi bangun subuh maunya tidur lagi karena nggak sekolah. Alasannya capek. Masih ngantuk. Karena Maksudnya lagi dia libur nih. oh lagi hari libur. Iya. Iya. Ya itu kan, gini, sebetulnya sebaiknya pola tidur itu sama terus, meskipun pada saat libur. Harusnya sama terus ya. Tetapi kadang suka ada excuse nih di sini, karena dia sekolah, ya bolehlah bangun lebih siang. Saya kira nggak apa-apa di dalam ini ya, di dalam, di dalam konteks kalau sehari-hari. Tetapi kalau misalnya dia sampai banyak banget tidurnya, nah ini yang kita perlu ini kan ya, kita perlu perbaiki. Ya lebih dari 1 jam, 2 jam sih masih oke kok. Pada hari libur ya misalnya ya, setelah, dia capek mungkin, sehari-hari itu bolehlah pada saat ini, vakansi gitu ya. Iya. Oke, sama mungkin kayak orang tuanya kali ya, Prof. Uni ya, libur juga. Iya, Bangunnya sama lebih seperti kita. siang. Tapi sebenarnya jangan terlalu banyak, karena kalau misalnya terlalu banyak pun menjadi nanti pada saat bangunnya tuh nggak seger gitu ya. Ya sama seperti kita lah, seperti itu. Seperti juga Ya. pada tidur siang itu tidak usah terlalu banyak, sebenarnya setengah jam itu cukup. Orang dewasa pun kalau misalnya memang pada saat istirahat tuh jam 12 sampai jam 1 tuh pengen tidur banget daripada kita micro sleep pada saat kita bekerja atau nyetir, tidurkan saja sebentar, tapi juga cuma sebentar kok, kemudian pas lagi saat bangun kita akan kembali lagi dengan, kondisi yang lebih segar. Oke. Baik, ini ada pertanyaan dari Dr. Suwito. Izin bertanya, Prof, kapan obat diperlukan pada gangguan tidur pada anak? Bagaimana cara pemilihan obat pada gangguan tidur pada anak? Ya. Lebih dalam pertanyaannya ya.
Itu ada ininya ya, ada guideline-nya, kapan kita memberikan obat tidur ya, artinya obat untuk menolong tidur. Tapi pada dasarnya yang pertama kita lakukan adalah, sleep hygiene. Kemudian kalau misalnya itu tidak, eee, kerja dengan baik misalnya kita biasanya kalau saya biasanya 2 minggu itu ya kita lihat seperti itu diperbaiki semuanya, dengan setelah kita memberitahu kepada keluarganya, jadi kita bisa lihat betul apa sih yang menjadi permasalahan? Apakah dia mulai tidurnya, apakah sering terbangun pada malam hari, apakah setelah terbangun malam hari kemudian dia sulit tidur kembali, apakah ada gerakan-gerakan yang membuat dia sulit tidur, kan itu sebetulnya tergantung daripada kausanya apa, pengobatannya di situ. Setelah kita tahu kausanya, apa, baru kita akan menentukan, oh kalau gini misalnya pakai melatonin saja cukup, oh kalau misalnya ada, apa namanya, eee, dia sulit parasomnia misalnya kita akan ada trik-trik untuk supaya dia, bisa kita bangunkan dulu, kemudian baru nanti sebelum itu terjadi kita bangunkan, kemudian nanti dia akan tidur kembali, gitu. Jadi sebetulnya tergantung dari gangguan tidurnya apa, gitu Dokter Yati. Baik, terima kasih Prof. Uni. Ini ada pertanyaan senior kita, Dr. Regi Panggabean. Terima kasih Dr. Regi. Izin bertanya Prof. Uni, pada anak dengan ADHD, bila perlu sering diberi metilfenidat, seberapa jauh pengaruh atau efek sampingnya terhadap tidur? Terima kasih Prof. Uni. Selamat sore Dokter Regi, guru saya. Aduh jadi malu saya nanti ininya ke guru saya ini ya Dok ya. Ya, pada ADHD itu ya, kita tahu bahwa ADHD itu kan dia banyak bergeraknya gitu ya, kemudian kalau dia, memang mengganggu maka kita memberikan metilfenidat. Dan pada pemberian metilfenidat ini salah satu gangguannya adalah dia sulit tidur. Dokter Regi ya kita malah pernah melakukan penelitian bersama pada anak-anak ADHD. Dulu saya belum belajar mengenai, gangguan tidur ini ya Dok. Jadi, apa namanya, apabila ini terjadi tentu saja metilfenidat kita kan hanya memberikannya pada saat dia memerlukan saja ya Dok ya, mungkin pada, malam hari, kemudian pada kalau diperlukan pada siang hari. Jadi pada saat malam hari maaf, pada pagi hari atau siang hari. Jadi pada saat malam hari kita tidak memberikannya. Kemudian kalau memang itu, dia masih mengganggu Dok, kita, study sleep hygiene dulu ya Dok ya, kemudian setelah itu kita memberikannya melatonin Dok pilihannya. Itu saja dulu Dok kalau misalnya, ada pada ADHD dengan pemberian metilfenidat. Atau kalau misalnya dia masih juga, jadi kita makan adjust dosisnya untuk metilfenidat tersebut, Dok. Gitu, Dok. Mungkin Dokter Regi punya pengalaman juga, Dokter Regi, untuk anak-anak Iya, ya silakan Dr. Regi, silakan bergabung Dok. Kasih anggapan Dr. Regi. Aduh, justru saya mau tanya karena in prinsip ya sering sekali kita lihat, terutama juga kita mesti lihat ya anak ADHD ini memang sudah punya pengaruh terhadap tidur nggak? Jadi kalau memang dia udah sulit tidur, sebaiknya kita juga mungkin tidak berikan ya metilfenidat. Nah saya mau tanya, berapa jauh sih, berapa hebatnya gitu gangguan tidur? Saya sendiri nggak tahu itu. Pada anak-anak ADHD ini, Dok, ya dia memang jadi tidurnya lebih malam, Dok, jam 10 gitu, jam 11 gitu baru dia tidur. Tetapi sebetulnya, Dok, kalau misalnya diberikannya metilfenidat untuk indikasi yang dia bisa apa, atensi pada pagi hari, saya kira, kita tidak memberikannya, pada, malam hari gitu gimana ya, Dok, ya? Kalau saya pernah yang ada pasien seperti itu, yang untuk kan biasanya ada dosis yang diberikan 2 kali atau yang pemberian Concerta yang satu untuk 20 untuk jangka apa namanya, untuk periode yang panjang. Nah itu saya hindari yang itu, Dok. Jadi saya pakai yang ini aja, yang short acting saja ya, gitu, Dok. Tapi sulitnya kalau Concerta itu besar ya pilnya.
Ya, Menelannya susah gitu. Kalau methylphenidate kan kecil gitu tabletnya, jadi lebih mudah mungkin. Atau mungkin ya, kalau kita setuju dok. kurangin dosis gitu bisa nggak ya? Jadi dosisnya tidak Ya, seperti dosis yang diberikan gitu, tapi mungkin kita kurangin aja gitu, eh, mungkin nggak ya, Dokter ini? saya kira bisa dicoba dok seperti itu dok. Dan kita juga monitor ininya apa efek methylphenidate tersebut terhadap apa namanya terhadap behavior anak tersebut dan juga kondisi pada saat dia sekolah kemampuannya seperti apa kita kurangi saja ya dok ya setuju saya dok untuk itu. Oke, saya nanti akan coba ya. Makasih Prof. Umi. Terima kasih dokter Egi. Saya Terima kasih. penelitian sama dokter Oke, Egi. Prof. Uni, waktu berjalan terus nih. Baik. Ternyata pertanyaan masih ada nih Prof. Uni. Ini pertanyaan dari Macho Marcelo. Izin bertanya Prof. Uni, pada pasien anak yang akan periksa rekam EEG, apakah ada tips edukasi mengenai jumlah jam tidur saat malam sebelumnya? Terima kasih Prof. Uni. Yang Ya. mau rekaman EEG. Ya. Dokter maaf dokter siapa ya tadi ya? Dokter Marcel Macho Marcelo. Ya. Pada saat perekaman EEG sebetulnya kan kita ingin ada rekaman bangun dan rekaman tidur ya dok ya. Oleh karena itu kita inginnya gelombang epilepsi itu didapatkan. Jadi biasanya terjadi pada saat mau tidur atau pada saat dia tidur gitu ya. Jadi makanya mengapa kita membuat anak ini eh, apa istilahnya deprivasi tidur. Jadi anak ini kurang tidur pada malam harinya. Kalau saya membuat selama ini saya minta anak-anak tidurnya 5 jam saja. 5 jam saja, kemudian nanti EEG sehingga pada saat EEG tersebut kita mendapatkan irama bangun dan irama tidur. Jadi suhunya ya dok, suhu di ruangannya juga harus enak ya dok ya supaya lebih nyaman buat anaknya sekitar 22 atau 23 derajat sehingga ini akan membuat anak juga mudah tidur sehingga kita tujuan kita untuk mendapatkan gelombang epileptogenik itu bisa lebih kita dapatkan. Gitu dok. Baik, terima kasih Prof. Uni. Ini masih ada pertanyaan dari Dr. Cesar Togana. Izin bertanya, Prof, makan atau minum manis konsumsi sebelum tidur, apakah termasuk faktor risiko akan terjadinya gangguan tidur pada anak? Terima kasih, Prof. Ya. Jadi konsumsi yang manis nih, Prof, pengaruh nggak bikin anak susah tidur? Iya, begini, kalau memakan makanan manis ya, itu kan berarti organ di dalam tubuh juga bekerja. Padahal sebenarnya inginnya dia menurun gitu bekerjanya. Jadi itu akan berpengaruh. Oleh karena itu yang manis-manis saya kira dihindari pada saat ini akan tidur. Begitu dok. Baik, baik, terima kasih Prof. Uni. Sepertinya ini pertanyaan sudah terjawab semua ya. Mungkin untuk berikutnya, kalau Prof. Dokter sekalian ingin tahu lebih banyak tentang gangguan tidur pada anak, juga nanti tentang epilepsi pada anak, dan juga gangguan perkembangan autis, ADHD, dan lainnya, kita akan membahasnya pada acara workshop PIN Pardosni dari Popja Neuropediatri Pardosni. Silakan teman sejawat untuk bisa bergabung pada acara Pardosni. Kita tunggu kehadirannya pada workshop nanti. Mudah-mudahan akan lebih banyak lagi yang bisa kita dalami dari workshop nanti. Baiklah, karena waktu juga yang membatasi kita, kita ucapkan terima kasih kepada Prof. Uni Gamayani yang telah memaparkan pencerahan kepada kita
gangguan tidur pada anak, dan saya juga sebagai Ketua Pokja Neuropediatri Perdosni mengucapkan terima kasih banyak kepada Profesor, Dokter, dan juga teman sejawat serta adik-adik residen yang sudah hadir pada sore hari ini. Semoga pencerahan ini bermanfaat dan kita bisa ambil banyak hikmahnya untuk membantu pasien-pasien kita dengan gangguan tidur. Karena umumnya anak-anak gangguan neurodevelopmental pasti akan terjadi gangguan tidur dan itu yang akan memperlambat terjadinya perbaikan neuroplastisitas di otak ya sehingga nanti seperti kayak ayam dengan telur yang mana yang duluan sebagai penyebabnya ya seperti epilepsi gangguan tidur akan menyebabkan kejang, kalau kejang menyebabkan gangguan tidur, jadi yang mana dulu yang mau diperbaiki. Oke, baik baik, saya ucapkan terima kasih. Kita tutup acara pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kami karena kebetulan kami IG Live-nya sedang terkendala teknis sehingga kita alihkan kepada Zoom seperti ini. Untuk yang berikutnya minggu depan masih ada lagi topik tentang epilepsi pada anak. Silakan nanti bergabung teman sejawat sekalian. Ada Dr. Ari Hairani yang akan membahas tentang epilepsi pada anak sedikit ya. Dan juga nanti berikutnya Dr. Siti Aminah akan membahas tentang gangguan neurodevelopmental, autis, ADHD, dan sebagainya. Baik, saya izin mohon diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Prof. Uni dan teman semuanya. Terima kasih Prof. semuanya, Dokter Uni. Terima kasih Prof. Uni, Dr. Eti. Ya, oke. Kita foto bersama barangkali yang masih bisa on cam. Ya. Oke. Ya. Silakan Dokter Apeli mau dibantu untuk difoto. Yang bisa on cam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Aceh. Oke.